Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semuanya? Apa kabar Gemini? Oke, lur, kita lanjutin lagi untuk readingan sebelumnya. Oke, untuk teman-teman yang baru hadir, mungkin ada yang belum melihat readingan sebelumnya, bisa dicek di beranda channel ini ya. Gemini, Gemini. Oke, seperti biasa, inilah general reading atau pembacaan secara umum. Energi banyak orang yang saya bacakan, dan energinya bisa vice versa atau berbolak-balik ya lor ya. Seperti biasa kita akan kupas secara mendalam energi baik dan tidak baiknya apapun itu ya akan disampaikan. Kita akan kupas semuanya di sini. Oh ya, gimana nih kabarmu hari ini, Lur? Gimana situasimu? Boleh deh komen nanti ya. Gemini, Gemini. Oke. Oke, seperti biasa video ini tidak diedit. Jadi kalau audionya kurang enak didengar ya, saya mohon maaf ya, Lur ya. Wow. Oke. Sih. Wow, Gemini, Gemini. Energi Gemini emang selalu menarik ya untuk dibahas. Tak kenapa, saya juga ngerasa seru gitu loh kalau udah reading Gemini gitu. Karena Gemini itu zodiak yang unik sih. Oke, kita akan mulai di sini. Oh ya, Gemini, siapa nih di antara teman-teman yang mungkin baru aja dapat rezeki yang tak terduga? Selamat ya, semoga rezeki yang kamu dapetin bisa bermanfaat untukmu dan orang-orang di sekitarmu. Amin. Oke, jangan lupa untuk berbagi, jangan lupa untuk bersedekah seikhlasnya. Oke, agar rezeki yang kamu dapetin bisa berkah, bisa barokah ya. Oke, Gemini, situasimu ya di sini sebenarnya sih, jujur ya, saya merasakan banyak energi baik di sini untuk kedepannya ya. Tapi ya tetap ya, baik dan tidak baiknya akan kita bahas di sini. Oke, Gemini ya, sebenarnya situasi kamu baik ya. Untuk keuangan pun juga cenderung stabil ya. Perjalanan kamu di bulan ini tuh cenderung stabil. Ya kalaupun ada penurunan ya biasalah ya, namanya juga kehidupan ya. Udah pasti ada lah gitu. Cuman insya Allah sih nggak sampai dalam banget ya, nggak sampai parah-parah banget tuh nggak ya. Ini lebih kepada situasi-situasi yang normal ya, normalnya kehidupan manusia lah gitu. Cuman di sini ada sesuatu yang cukup penting harus kubahas ya. Saya mau ngingetin di sini untuk teman-teman Gemini, energi kamu ke depannya ini ada situasi di mana beberapa Gemini ini kalau kamu ngerasain ya nantinya, kalau nggak ngerasain udah santai aja. Saya merasakan di sini ada energi tentang ketidakpuasan, ya, energi tentang ketidakcukupan gitu loh, ya, dan energi ketakutan dan kekhawatiran. Padahal secara situasi sebenarnya bagus gitu. Cuman karena di sini ada energi tentang overthinking ya, ketakutan, kecemasan yang cukup berlebih gitu ya, sehingga membuat seseorang ini menjadi kayak ngerasa kurang, kayak ngerasa nggak cukup gitu loh. Padahal kalau direnungin bener-bener ya, direnungin bener-bener, apa yang ada hari ini itu jauh lebih dari cukup sih. Ya, ini namanya kehidupan lalu kadang kita tergoda oleh nafsu gitu, ya kan? Ya, ini sebagai masukan aja sih, nanti ke depannya juga kalau bisa untuk kendalikan hawa nafsunya ya gitu loh. Nah, di sini juga saya merasakan beberapa di antara Gemini itu merasa seperti jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya ya. Kamu sudah merasakan sebenarnya banyak ya perubahan yang sudah dialami oleh Gemini di sini ya, walaupun nggak semua karena ini sifatnya general. Cuman saya merasakan beberapa di antara Gemini ini merasa kayak ya lebih happy aja sih ya gitu. Situasi kamu di bulan ini tuh lebih fun, lebih santai gitu loh. Badai-badai yang amazing-amazing itu sudah kamu lalui gitu, dan kamu berhasil melewatin itu semua ya.
Apalagi 2024 ya, kan ngerti sendirilah ya situasinya gimana. Hampir semua orang lah ngerasain, karena memang tahun itu adalah tahun ujian nafsu ya. Nafsu kita yang benar-benar diuji. Nah, kalau tahun 2025 ini gimana gitu ya. Situasi 2025 ini adalah tahun karma kalau menurut saya ya. Kenapa karma? Karena tahun ini itu segala perilaku baik dan tidak baiknya itu sangat cepat terbalas gitu loh. Jadi ya kembali ke pribadi masing-masing. Kalau udah tahu situasi tahun ini seperti ini, ya udah berarti kita harus banyak-banyak melakukan hal baik agar kita juga mendapatkan balasan yang baik, kan gitu ya. Cuman di sini saya merasakan energi Gemini memang lagi happy. Siapa nih yang lagi kasmaran ya? Ayo. Jadi saya merasakan tuh ada Gemini yang ya namanya juga lagi jatuh cinta ya. Dunia tuh merasa begitu luas banget kalau lagi jatuh cinta. Tapi ya kalau tapi ya kalau lagi sakit hati mah ya dunia terasa sempit sekali gitu. Oke deh, jadi Gemini saranku di sini ya untuk kamu mungkin yang lagi berchemistry dengan seseorang atau mungkin lagi dekat dengan seseorang di sini dan kamu ngerasa kayak happy aja ya karena seseorang ini ya seperti sefrekuensi sama kamu gitu, kayak nyambung aja gitu ya. Mhm. Dan saya merasakan adanya kenyamanan sih di sini ya, gitu. Saya merasakan adanya energi kenyamanan dan kenyamanan ini pun bukan cuman kamu yang ngerasain kok. Dia yang deketin kamu atau mungkin kamu yang sedang mendekati dia ini juga ada bahasa kenyamanan gitu loh. Cuman perkara cinta I don't know ya. Karena biasanya cinta itu tumbuh karena kenyamanan gitu. Ya semoga aja sih kedekatan kamu sama dia ini bisa terus terjaga kenyamanannya. Ini ujung-ujungnya akan tumbuh namanya perasaan. Kayak gitu. Ya jujur ya kalau energinya enak tuh ya saya juga ngereading enak loh bro gitu. Cuman ya kadang ya gimana saya juga nggak bisa ngada-ngada gitu. Kalau memang situasinya nggak baik ya pasti akan saya sampaikan nggak baik gitu loh ya. Untuk teman-teman yang sudah lama join ke channel ini mungkin udah paham lah ya. Oke, jadi gini ya. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang lagi dekat dengan seseorang ya. Terus ada pertanyaan dalam hati kamu di sini. Dia gimana ya? Perasaan dia ke kamu nih gimana gitu ya. Ya mungkin gini ya, ada beberapa situasi di sini, yaitu satu, seseorang yang mendekat ini masih punya pasangan, masih punya pacar, cuman lagi ribut mungkin ya sama pasangannya gitu ya. Oke deh. Nah kemudian seseorang ini yang dekat sama kamu, ya dia ini kalau kurasakan dia memang sudah ada rasa ya, ada kenyamanan sih, lebih kepada kenyamanan. Dia nyaman sama kamu karena karakter kamu memang bisa melengkapi gitu loh. Itulah kenapa tadi di awal saya katakan Gemini adalah zodiak yang unik. Di antara 12 zodiak, Gemini yang paling unik. Kenapa? Karena Gemini itu selalu bisa masuk ke semua lapisan zodiak lain gitu loh. Ya, ini bagi orang yang bisa memahami gitu ya, namanya juga kehidupan ya lur ya. Orang-orang di luar sana kan kebanyakan menilai kamu sebelah mata ya karena mereka nggak ngerti siapa kamu sebenarnya. Ya biasalah kehidupan ya. Yang jelas sih pesanku di sini untuk Gemini, jadi diri kamu sendiri, tetap fokus dengan tujuan ya, jangan sampai goyang nih kalau bisa ya. Karena langkah kamu step by step sampai ke sini itu sudah cukup bagus ya, jadi pertahankan. Karena gini loh, mungkin ada beberapa di antara Gemini yang sudah lama mengejar sesuatu, entah itu karir, usaha atau apapun ya, bahasa kesuksesan lah. Arti sukses itu adalah keberhasilan ya. Sukses artinya keberhasilan. Sesuatu yang akhirnya dicapai. Nah, saya mau ngasih pesan aja di sini untuk teman-teman yang mungkin sudah merasa aku mencapai sesuatu nih. Ada tahapan yang sudah kamu dapetin sejauh ini. Ingat satu hal ya. Yang paling sulit adalah mempertahankan. Oke? Mengejar dan mempertahankan itu itulah yang paling sulit. Dalam hal apapun. Ya, kamu ngejar kesuksesan sekalipun, mungkin banyak orang yang berpikir wah sukses itu sulit loh. Ya memang. Cuman lebih sulit lagi ketika kamu mencapai kesuksesan itu dan mempertahankannya. Sama dengan hubungan. Ya, kamu berjuang tentang cinta, kamu berjuang di sini.
mengejar atau dikejar gitu loh, atau mungkin kamu ibarat sudah dapetin ya cinta itu, yang sulit mempertahankan, bro. Ya, makanya ketika di dalam rumah tangga ya, atau pernikahan ya, di situ banyak orang yang mungkin baru-baru nikah ya akan ngerasa kayak wow gitu. Ternyata pernikahan seperti ini gitu. Ya. Ujiannya bener-bener kerasa banget ya. Lebih pokoknya di dalam pernikahan itu adalah ujian hidup yang sebenarnya di situ gitu. Jadi ketika teman-teman mungkin masih dalam proses pacar-pacaran yang belum pernah menikah ya, ngalamin sakit hati, kecewa ya, luka dan sebagainya, itu sebagai permulaan, itu sebagai latihan untuk mulur. Karena ketika nanti kamu sudah berumah tangga, ketika kamu sudah menikah, wow, ya. Jadi kegagalan cinta kamu itu akan menjadikan kamu pribadi yang kuat, ya. Hampir semua orang pasti realita kehidupan seperti itulah. Saya bicara yang apa adanya sih ya. Perjalanan sebuah cinta ya kayak gitu. Nah, ketika sudah menikah, ya, kegagalan kamu di dalam proses berpacar-pacaran itu akan membawa kamu ya menjadi bekal kamu untuk dalam pernikahan. Karena di saat pernikahan itu nanti bener-bener kerasa banget badainya gitu loh. Perubahan yang drastis gitu. Ya. Mungkin saat kamu pacaran mengenal dia banyak baiknya, ya ketika sudah menikah akan berbalik posisinya. Kamu akan tahu segalanya tentang dia gitu. Kamu akan tahu siapa dia, jati diri dia. Karena memahami manusia tidak gampang ya. Sedalam-dalamnya lautan bisa kita selami, tapi dalamnya hati manusia sangat sulit. Kenapa? Karena manusia selalu berubah-ubah, kayak gitu. Dan selanjutnya di sini untuk teman-teman mungkin ada yang sedang rindu atau kepikiran seseorang. Seseorang ini juga memikirkan kamu sih kalau aku rasain ya. Cuman seseorang ini memikirkan kamu itu seperti sekilas gitu loh, sekelebat-sekelebat lur gitu ya. Ya seseorang ini masih kebayang tentang kamu sih gitu ya sebenarnya. Dia juga kadang kepoin sosmed kamu, kadang dia sengaja cari foto-foto kamu, cuman untuk dia lihat doang gitu ya, cuma untuk ngobatin rasa rindunya. Ya mungkin belum ada kesempatan untuk ketemu bla 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 ya. Oke, kemudian di sini yang saya rasakan seseorang yang kamu pikirkan atau seseorang yang kamu rindukan ini ada kemungkinan kabar ya, ada kabar dari seseorang tersebut. Ya mungkin ada di antara teman-teman yang lagi berjauhan sama pasangannya gitu, atau mungkin mantan ya, mantan tapi masih cinta gitu. Siapa nih kayak gitu, senyum-senyum pula dia. Masih kebayang-bayang tentang mantannya gitu ya. Mungkin perpisahan kamu dengan dia bukan karena problem pribadi kamu dan dia, cuman mungkin bisa jadi tentang contoh kayak nggak disetujui atau mungkin ada problem tentang keluarga bla bla bla. Jadi faktor perpisahan tuh kan banyak ya. Kayak gitu. Di sini kalau yang saya rasakan ada energi kerinduan. Ya semoga aja sih, semoga ada kabar dari dia ya, untuk teman-teman juga yang mungkin lagi lost kontak ya, mungkin karena ada problem-problem sebelumnya sehingga membuat kamu lost kontak di sini. Tapi ya gini sih, saya merasakan ada saling menunggu di sini gitu. Dia menunggu kabar, dia menunggu kamu WA duluan contohnya, atau mungkin sebaliknya kamu juga kayak gitu. Karena ada wagu di sini, ada kewaguan ya. Dia ingin menghubungin kamu, cuman dia masih ada wagu gitu loh, Lur. Ya, paham ya? Mungkin kamu juga merasakan hal seperti itu. Ya, ikutin kata hatimu sih. Nah, perjalanan kamu di energi dalam waktu dekat ini, saya kasih petunjuk ya, clue. Gemini, ikuti intuisimu. Ya, intuisi adalah, arti intuisi itu adalah kata hati. Ya, mungkin banyak nih, mungkin ada yang masih belum paham ya, intuisi itu apa sih gitu. Kan sering banget dibahas di zodiak-zodiak ya. Atau reading-reading tuh pasti banyak ngomongnya intuisi, intuisi, intuisi. Intuisi adalah kata hati. Ya, kata hati nggak mudeng juga tentang kata hati. Kata hati adalah perasaan atau rasa di dalam batinmu itu loh. Paham ya? Ikuti. Karena apa? Karena di sini intuisimu kuat. Ya, saya merasakan adanya power tinggi tentang intuisi itu. Oke. Nah, Gemini kemudian ke depannya belajar untuk menyeimbangkan ya perasaan kamu nih, gitu ya. Kedepannya ya. Karena di sini saya merasakan adanya kebimbangan beberapa di antara Gemini ya.
Ya kalaupun nanti kamu merasakan sebuah kebimbangan itu, ya tugas kamu tegas dengan dirimu sendiri. Ya, katakan dalam dirimu, aku nggak mau nih kayak gini gitu loh. Ya, jadi itulah yang arti keseimbangan itu adalah gini ya. Tak kasih penerjemahan dulu ya biar paham ya. Apa itu keseimbangan? Karena ini sebagai kunci ya. Contoh nih, kita manusia itu kan nggak mungkin namanya nggak bisa emosi ya. Pasti ada namanya emosi. Ya, emosi, ego, ya, kemudian sombong dan lain sebagainya. Ya itulah sifat-sifat manusia. Itu semua orang punya. Nah, kita sendiri kan nggak tahu nih kapan kita emosi, kapan kita sedih, kapan kita ketawa, bahagia. Kita nggak tahu nih situasinya. Nah, kalau hal-hal negatif itu muncul dalam dirimu, contoh nih tiba-tiba kamu kebawa emosi nih, tiba-tiba kamu sangat sensitif banget ya, mendengar kata-kata orang dikit gampang tersinggung lah atau marah. Di saat itulah kamu harus cepat sadar, wah aku nggak boleh nih kayak gini terus gitu. Ini karena itu akan membahayakan kamu gitu. Kamu harus cepat sadar, aku nggak boleh nih gini, aku harus tetap positive thinking contohnya. Kamu mengingatkan diri kamu sendiri, ya. Itu yang disebut keseimbangan. Nah, itu kuncinya. Ketika kamu bisa mencapai tahapan itu, ya, mungkin sering saya bahas di readingan ya. Sebelum-sebelumnya juga sering saya bahas kok. Cuman itu tadi, kebanyakan orang itu kan mampu mendengarkan, mampu memahami, tapi paling sulit prakteknya, ya toh? Begitu loh. Udah itu aja sih ya. Nanti kamu pegang, coba nanti kamu pelan-pelan praktekin. Insya Allah nanti ketemu lah gitu loh ya. Selanjutnya di sini adalah saya merasakan lebih kepada energi kemudahan ya atau petunjuk gitu loh. Jadi saya reading tuh sebisa mungkin saya rasionalin ya. Saya rasionalin gitu loh ya, selogis mungkin lah biar bisa dipahami gitu. Mungkin sering kamu dengar readingan atau hal-hal lain yang membahas, wah kamu akan kaya, kamu akan sukses lah, kamu bisa beli mobil lah. Ais. Logika aja lah lur, kita realitas saja ya. Gitu. Ya saya lebih perhalus saja dengan bahasa hal baik lah ya. Karena di sini saya juga nggak bisa perincikan gitu. Oh kamu akan dapat duit sebanyak ini belakangan, nggak mungkin, itu impossible banget gitu loh ya. Itu ya walaupun mungkin ada yang mencapai itu hanya sebagian kecil gitu. Jadi kamu bisa mencapai segala kesuksesan itu ya bisa, sebenarnya bisa gitu. Tapi balik lagi kepada orangnya, ya. Kembali ke dalam diri kamu masing-masing di sini lur. Di sini lebih kepada petunjuk sih ya kalau yang saya rasakan. Mungkin saat ini ada di antara kamu yang merasa kayak bimbang ya atau perasaan kamu kayak ngambang aja gitu. Ada nggak di antara kamu yang merasakan hal itu gitu ya? Merasa kayak apa ya? Kayak sendiri atau mungkin hampa gitu ya? Kayak nggak ngerti harus gimana nih biar aku happy, gimana nih biar aku bahagia itu gitu. Saya merasakan ada beberapa Gemini yang seperti itu. Nah, sebenarnya sih itu ilusi dalam diri kamu atau ilusi perasaan ya. Kamu harus hati-hati di situ, lor. Ya, jangan kamu terlalu terlarut ke dalam perasaan kamu sendiri. Oke, coba kamu berpikir lebih luas lagi. Banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk membahagiakan dirimu. Banyak sekali. Ya, jadi saat ini Gemini sebisa mungkin losin pikiran kamu, perasaan kamu, jiwamu los. Lepaskan aja, lepas. Jadi gimana belajar hidup lost doll gitu loh. Artinya lost doll itu ya waktunya kerja udah kerja gitu. Jangan waktunya kerja kepikiran masalah yang di luar. Waduh, ya ruwet nanti kerjaanmu gitu. Sedangkan kerjaan itu yang menopang kehidupan. Ya, jangan sampai hal-hal penting dalam hidup ini rusak hanya karena pikiran kita sendiri, lur. Ya, jadi losin aja. Waktunya tidur ya udah tidur gitu. Jangan waktunya tidur masih mikirin gimana besok, gimana besok, gimana besok. Lu nggak akan tidur nyaman nanti. Ketika jasadmu tidak tertidur secara nyenyak, ya, kamu akan mengalami kelelahan. Gitu loh. Kamu dalam hari-hari itu akan ngerasa lelah. Kalau fisik kita ini kondisinya lelah ya kita mikir pun juga akan berat gitu loh. Ya. Jadi kesehatan tentang tidur itu juga penting sih sebenarnya. Jadi itu aja sih pesanku ya. Kalau bisa menjelang tidur udah tutup semua urusan dunia kamu, tutupin lah. Nggak usah kamu pikir tentang dunia ini gitu loh. Waktunya tidur. Ya.
Coba nanti kamu praktekkan pelan-pelan kayak gitu dan rasakan perubahannya, manfaatnya kerasa banget, serius. Ya, kecerdasan itu bisa lebih meningkat nantinya. Kayak gitu. Oke, Gemini, saat ini nggak ada alasan untuk ngeluh ya. Kalau kamu bisa ngerasakan apa yang gue rasakan di sini, sebenarnya nggak ada. Alasan ngeluh tuh sudah nggak ada sebenarnya. Tinggal kamunya, kamu mau semangat nggak sih? Ingat tujuanmu, ya, apa yang sudah kamu rancang, apa yang sudah kamu rencanakan, ya, ikuti kata hatimu. Oh, aku di bulan ini pengen kursus contohnya. Aku mau pengen belajar bahasa Inggris, ya udah, gerak. Kamu punya tujuan, gerak gitu loh. Semangat untuk mencapai itu. Jangan kamu sia-siakan waktu. Kemudian mengenai lingkungan, orang-orang di sekitarmu, satu pesanku, jangan buang-buang energimu untuk orang yang gak penting. Berhenti bicara dengan orang yang bodoh. Oke? Kalau kamu berbicara sesuatu dengan seseorang dan orang itu nggak memahami, udah tinggalin, ngapain kamu buang-buang waktu untuk orang-orang kayak gitu gitu. Oke, itu bukan ketika kamu tidak dihargai oleh orang-orang di sekitarmu, itu bukan salahmu, bro. Kamu hanya berada di posisi atau lingkungan yang tidak tepat. Kamu belum ketemu aja orang yang sefrekuensi sama kamu, gitu loh. Jadi itu ya pesanku ya untuk semua Gemini lah gitu. Di bulan ini pesanku ya, please nggak usah terlalu menanggapi orang-orang yang toksik, ya, orang-orang yang bodoh, yang orang-orang yang sulit untuk dipahami. Tinggalin, kamu bawa enjoy dirimu aja. Ya, jangan takut tentang teman, jangan takut soal teman. Apalagi Gemini nih. Gemini mau berada dimanapun pasti banyak teman. Nah gini ya, saya merasakan ada Gemini yang lagi insecure nih. Walaupun nggak semua ya. Kalau kamu rasain aja. Insecure, ya. Insecure dengan dirinya sendiri. Merasa dirinya kayak nggak berharga, nggak bernilai, ya. Merasa kayak lingkungannya menjauh lah, bla bla bla. Takut nanti nggak punya teman kalau begini, kalau begitu. Terlalu jujur nanti teman pada ngilang lah, bla bla bla. Atau mungkin dibenci atasan atau teman kerja, ya kan. Oke Lur, kita lanjutin lagi ya. Jadi ya kedepannya itu tadi sih ya, perasaan insecure itu coba untuk dikurangin aja. Ya, karena apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan itu nggak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan, nggak sesuai dengan apa yang kamu rasakan. Ya, mungkin perasaanmu aja yang kayak gitu, atau mungkin pikiranmu aja yang kayak gitu. Oke, jadi ya belajar untuk apa adanya sih ya, belajar hidup is apa adanya gitu. Jangan terlalu cemas dengan hal-hal ya dalam kehidupan kamu gitu. Cemas boleh, tapi nggak boleh berlebihan gitu. Berlebihan itu kan hanya akan membahayakan diri sendiri gitu. Oke. Ya, tapi kembali ke dalam pribadi masing-masing nantinya ya. Karena di sini tergantung diri kamu, membawa diri kamu gimana. Ya, tergantung pembawaan diri dari teman-teman semuanya. Kayak gitu. Energimu jujur enak di sini. Nah, enak banget. Kalau yang kurasakan enak ya. Dan juga insya Allah sih kemudahan demi kemudahan, petunjuk demi kemudahan, petunjuk demi petunjuk itu bisa kamu rasakan kok gitu. Oke, yang penting itu tadi kendalikan insecure kamu, ya. Nggak usah takut lah kalau nggak punya teman tuh nggak usah takut lah gitu. Yang jelas ketika ada teman yang pergi dari kamu, ya mungkin karena sesuatu hal, entah itu karena masalah duit, ya kan, gara-gara duit ribut, pertemanan pecah, hilang teman. Ya udah, kamu bersyukur aja. Bersyukurnya adalah semesta ini sudah menunjukkan bahwasanya dia bukan temanmu yang baik. Kayak gitu. Paham ya? Tapi juga nanti akan datang kok seseorang yang jauh lebih baik dari itu, gitu loh. Apalagi Gemini, Gemini itu berada dimanapun tempat, ya, energinya itu selalu menarik, gitu loh. Gemini kebanyakan Gemini punya banyak teman. Itu Gemini ya. Gitu, khususnya untuk orang-orang introvert lah, apalagi extrovert ya, untuk orang-orang extrovert banyak banget temannya. Dan Gemini yang introvert pun juga ya ada cukup gitu loh, teman-temannya tuh cukup. Karena ya jujur ya, saya sendiri pun secara energi dari dulu ngereading Gemini itu memang asik ngereading Gemini gitu, karakter orangnya gitu loh, energinya pun juga asik, unik. Nah sekarang saat ini belajar untuk menjadi jati diri kamu, ya. Kayak gitu. Oke, dan saat ini belajar tegas juga ya Lur ya, tegas dengan diri kamu sendiri. Karena sebenarnya gini loh, saya merasakan ada beberapa Gemini itu
Sebenarnya dia tuh sudah tahu petunjuk, tahu langkah, ya, tahu harus ngapain, harus kemana. Cuman terkadang pikiran itu banyak sekali suara, ya. Contoh nih, kamu mau mau pergi ke pasar nih, udah ngerti nih tempatnya, lokasinya, jalannya gitu. Kamu udah tahu, tinggal ngelangkah doang, tinggal jalan doang. Cuman ketika kamu mau berangkat, ada aja tuh suara-suara pikiran gitu. Jangan nanti dulu deh gitu. Misalkan pikiran itu kan banyak yang ngoceh kan dalam pikiran itu. Nah, PR-nya lah tegas. Jadi ketika kamu memikirkan sesuatu dan kamu sudah ketemu ya jawaban itu, langsung eksekusi gitu loh. Jangan terlalu banyak kamu diamkan. Ujung-ujungnya kamu akan berputar nanti. Bukannya kamu bergerak dan melangkah atau ngambil keputusan, tapi akhirnya pikiran dan suara-suara itu terlalu banyak, kamu nggak ngerti harus gimana nantinya. Akhirnya berputar-putar. Ini kan sering terjadi kan. Juga sering saya bahas juga masalah ini gitu. Jadi pesanku untuk bulan ini, belajar lebih tegas lagi terhadap dirimu sendiri. Oke? Kayak gitu. Kemudian selanjutnya di sini, mendekati akhir bulan ini ya, mungkin ya tanggal 25 ke sana, hati-hati ya. Ini kita kasih petunjuk, hati-hati untuk Gemini. Karena di sini saya merasakan adanya serangan pikiran ini. Ya, serangan pikiran ini tidak terduga loh. Contoh, kamu lagi santai, kamu emang nggak ada masalah ya. Dalam hidup kamu normal gitu, nggak sama sekali nggak ada problem misalkan. Terus tiba-tiba hanya karena kepikiran sifat seseorang, ya, atau mungkin kepikiran perilaku seseorang yang sudah menyakiti kamu, ya, siapapun itu loh, ya. Akhirnya apa? Ketika kamu kepikirkan, kamu terbayang, ya, seseorang yang menyakiti kamu, itu tanpa kamu sadari itu akan menyerangmu menyerang mentalmu, ya, sehingga menciptakan mental block. Kemudian pikiran kamu dan perasaan kamu akhirnya timbul ya, namanya emosi. Ketika sudah timbul emosi, kebayang-bayang, tanpa kamu sadari perilaku kamu pun akan berubah. Dan kamu akan mengalami kesulitan untuk berpikir secara jernih. Bahkan menentukan langkah, mengambil keputusan itu juga akan sulit. Oke, jadi hati-hati dengan situasi yang tak terduga yang akan menyerang pikiran. Ya, jadi solusinya adalah ketika nanti misalkan kejadian nih, wah tiba-tiba pikiranku kacau nih, atau perasaanku hampa, nggak tenang hanya karena kepikiran sesuatu ya, entah itu karena perilaku orang atau apapun itu, atau mungkin masih ada kebencian dalam hati kamu di sini yang belum terselesaikan. Nah, di saat itu kamu harus cepat sadar, wah aku nggak boleh nih terhanyut oleh perasaan atau bayangan atau kenangan itu. Kamu harus paksa dirimu untuk keluar dari zona itu, agar dirimu bisa kembali stabil, agar dirimu bisa kembali positif, supaya apa yang menjadi targetmu, ya, apa yang menjadi tujuanmu bisa tercapai nih, gitu loh. Oke, energi di kamu di bulan ini bagus, enak, bahkan lingkungan atau orang di sekitar Gemini itu banyak orang baik nantinya, ya. Oke, itu sih yang bisa kukupas ya untukmu. Sorry kalau audionya kurang enak didengar atau lain sebagainya, sorry ya, karena ya kayak gini kondisi channelnya. Dari dulu ya kayak gini, apa adanya ya. Lo suka ya silakan tonton, nggak suka nggak usah ditonton. Masih banyak video lain yang jauh lebih bagus, kayak gitu lur ya. Oke, kita akan jumpa lagi di pembahasan berikutnya ya Gemini ya. Semoga perjalananmu bisa selalu baik. Nah, semoga sehat terus, amin ya. Oke, bye-bye semua Gemini.